Salam, sukacita dan damai sejahtera kiranya ada pada kita semua. Kali ini saya masih mengajak kita membaca dari Injil Lukas pasal 1 ayat 30, ketika malaikat datang kepada Maria memberi kabar bahwa Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki yang dikandung dari Roh Kudus, di mana ini masih cerita seputar Natal, saudaraku. Demikian Lukas pasal 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam seputar Natal ini kita diberitahukan cerita-cerita seputar Natal ini bahwa bayi yang dikandung Maria itu adalah Yesus. Nah, dalam perjalanannya kita mengenal akhirnya ada mujizat yang dibuat, ajaran-ajaran yang disampaikan, perkataan-perkataan yang dia lakukan. Bahkan dia mengatakan, "Aku melakukan perbuatan-perbuatan yang Bapa lakukan." Dia tidak akan menyampaikan ajaran-ajaran yang Bapa tidak pernah sampaikan. Yesus pada akhirnya mengatakan ketika suatu kali Nikodemus meminta, "Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami." Dan dia berkata, "Bukankah selama ini aku bersama-sama dengan engkau? Mengapa engkau menanyakan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Kalau engkau mengenal aku, berarti engkau mengenal Bapa. Kalau engkau melihat aku, berarti engkau melihat Bapa." Kira-kira seperti itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi pada masa-masa sekarang ada banyak sekali orang, tidak semua gereja, tapi ada beberapa gereja yang ingin mengajarkan bahwa Tuhan kita, Tuhannya orang Kristen, namanya nama yang lain. Padahal jelas sekali malaikat ketika pertama datang kepada Maria itu memberitahukan bahwa engkau hendaklah menamakan anak yang akan kau lahirkan itu adalah Yesus. Dan nama Yesus itulah yang seharusnya dimuliakan, diagungkan, dan diperkenalkan bagi umat di seluruh gereja yang ada di muka bumi ini. Karena pada akhirnya kita tahu bahwa nama Yesus itu adalah nama Bapa itu sendiri. Di dalam Injil Yohanes pasal 17, ini doa Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus yang berkata di ayat 6, Yohanes 17 ayat 6, "Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku." Lalu di ayat 11 dikatakan begini. Tuhan Yesus berkata, "Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita." Ayat 12, "Selama aku bersama-sama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci." Berkali-kali Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia memperkenalkan nama Bapa kepada kita, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nama apa yang diberikan kepada Yesus? Yaitu Yesus. Karena ketika malaikat datang kepada Maria, "Engkau akan melahirkan seorang, Roh Kudus turun akan menaungi kamu, dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Nama itu diberikan oleh malaikat yang adalah utusan Tuhan. Berarti nama Tuhan, nama Bapa, nama Yahweh Elohim itu sendiri. Nah, lalu kenapa gereja sekarang, ada beberapa gereja, bahkan hamba-hamba Tuhan bangga sekali memperkenalkan nama Tuhan umat Kristen itu nama yang lain. Padahal nama yang diberikan kepada Tuhan yang kita sembah itu adalah Yesus, dan Yesus itu adalah nama Bapa itu sendiri. Kenapa harus memberi nama yang lain? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita salah menyebut nama Tuhan kita, berarti kita menyebut nama Tuhan yang salah. Kita menyembah Tuhan yang salah. Tuhan orang Kristen adalah Yesus, dan nama itu adalah nama yang diberikan oleh Bapa, dan nama itu adalah nama Bapa itu sendiri. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita belajar, pelajari firman Tuhan. Kalau ingin menjadi orang Kristen sejati, baca Injil-Injil. Karena disitulah bertebaran ajaran dan perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Orang Kristen harus mengerti dan memahami, menekuni,
menyertai dan menerapkan setiap perkataan dan ajaran Tuhan Yesus. Dan itu terdapat di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dalam Injil-Injil engkau akan menemukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, jangan ceritakan nama yang lain, jangan ajarkan nama yang lain, jangan serukan nama yang lain, tapi sembahlah, muliakan, tinggikan nama Yesus. Karena itulah nama Bapa, nama yang diberikan kepada Tuhan kita. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini atas berkat dan anugerah Tuhan. Kiranya kami terus belajar untuk mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan, tidak menyebut nama yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.